Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Banyuwangi, yang terhormat dan yang sangat kita banggakan Bapak Abdullah Aswar Anas. Matur nuwun Bapak, terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Yang terhormat Bapak Zainal Arif, Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia. Yang terhormat Bapak Anang Cahyono, Ketua Indonesian Society of Applied Science. Yang terhormat pula Bapak Son Kuswati, Bapak Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi. Yang terhormat para keynote speakers, antara lain Bapak Ari Purwanto, Bapak Budi Noviantoro, Direktur Inka, Bapak Dadet Pramahijanto, Bapak Putu Astawa, dan Ibu dan Bapak semua yang saya hormati. Sekali lagi saya mengaturkan salam hormat untuk Ibu dan Bapak semuanya, dan doa yang terbaik untuk kesehatan, keselamatan kita semua, dijauhkan dari penyakit, virus, dan cobaan yang berat. Dan insya Allah kita akan melalui masa cobaan pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Direktur Politeknik, Sivitas Politeknik se-Indonesia yang telah dengan konsisten, penuh komitmen untuk mengembangkan diseminasi atau hilirisasi ilmu dan riset terapan kita melalui acara ini. Yang kedua, tentunya salam hangat dari Mas Menteri dan jajaran di Kemendikbud kepada seluruh sivitas vokasi Indonesia, khususnya sivitas politeknik yang kita banggakan selama ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, perkenankan pada kali ini saya ingin menyampaikan satu step yang lebih jauh lagi dari kebijakan Dirjen Pendidikan Vokasi dan pada umumnya kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terkhusus untuk pada konteks mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia. Yang menjadi target besar policy kami minimal untuk setahun, 2 tahun, hingga 5 tahun ke depan adalah SDM. Pembangunan SDM. Dalam pengertian, kita memang menciptakan SDM, ya. Betul sekali, kita menciptakan SDM yang kita luluskan dari politeknik atau pendidikan vokasi kita. Tetapi yang kami maksudkan pengembangan SDM itu tidak hanya lulusannya, tetapi membangun mindset baru SDM vokasi Indonesia. Baik mulai dari direktur, dosen-dosen, sivitas akademika, dan semuanya. Dan ini akan berimbas pada penciptaan lulusan yang kompeten. Nah, ini yang menjadi concern kebijakan kami. Jadi kalau Bapak Ibu tahun depan itu nanti akan kita rilis lagi, ada P3TV, ada juga penguatan PTS dan sebagainya. Mohon itu menjadi concern. Tidak pada kebijakan kami memberikan uang dana untuk pengembangan infrastruktur atau peralatan kalau manusia, human resource, SDM, pengelolanya belum siap. Ini menjadi concern. Dan ini akan menjadi strategi pengembangan vokasi Indonesia. Nah, seperti apa? Saya ingin menyampaikan satu slide saja. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini adalah satu slide yang mari kita pahami, ya inilah wujudnya kalau sebuah politeknik, ya. Katakanlah ini politeknik, ya, ini warnanya saya
Oke, saya ganti ini. Inilah wajah politeknik atau kampus vokasi yang link and match. Baik, kami ulangi lagi. Inilah outputnya. Sebuah link and match itu wujudnya seperti ini. 1, lulusannya itu kompeten dan terampil. Apa ukurannya? Tidak hanya ijazah, tidak hanya sertifikat kompetensi, portofolio project, bahasa asing tinggi, serta soft skill. Soft skill. Dan ini yang menjadi PR besar kita semua. Saya pribadi masih belum puas dengan soft skill quality lulusan kita. Soft skill itu akan memperkuat tidak hanya bekerja, tidak hanya melanjutkan studi, tetapi juga menjadi wirausaha tangguh. Saya mau loncat ke sini, wirausaha yang tangguh. Kemarin saya ke sebuah SMK di Yogyakarta. SMK itu menerima bantuan Center of Excellence, yang mirip dengan P3TV lah, berapa miliar. Kemudian saya tanya, apa nanti targetnya dari mendapatkan dana sekian itu? Jawabannya adalah, nanti di sebelah sana Pak akan ada bangunan baru dan kita beri peralatan lengkap dari industri. Terus, yaitu nanti akan bisa menjadi laboratorium yang baik buat anak-anak kita untuk belajar kompetensi produktif kita. Terus, ya cuman itu. Dan itu kepala sekolah yang jawab. Nah, bagi saya, Bapak Ibu semuanya, itu cukup mengecewakan. Sebenarnya saya tidak puas dengan jawaban seperti itu. Saya tidak mendapatkan satu gairah seorang pemimpin pendidikan vokasi yang memaknai miliaran rupiah dari kementerian untuk diwujudkan bangunan dan peralatan itu sebuah batu lompatan, sebuah kail besar yang bisa memancing ikan-ikan lebih besar lagi. Saya langsung jawab seperti ini ke kepala itu. Bapak, mohon maaf. Kalau Bapak tadi cerita, di situ akan ada bangunan baru, di situ akan ada peralatan baru. Saya tidak terpesona, Bapak. Saya kasih selamat, ya, karena Bapak memiliki instalasi baru, tapi saya nggak terpesona sama sekali. Saya lebih terpesona apabila Bapak berani menyampaikan pawikan dengan miliaran rupiah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Vokasi. Kami memang akan memiliki instalasi laboratorium baru dan peralatan yang lengkap. Tapi target outcome ke depannya adalah kami ingin menciptakan lulusan yang mampu menjadi wirausaha dengan captive market atau potensi market $1 juta per tahun. Dan kami ingin menciptakan 10 orang diantaranya setiap tahun. Kurikulumnya akan kami rombak, akan kami sesuaikan link and match dengan industri. Akan banyak pelajaran-pelajaran soft skill itu masuk ke dalam kelas dalam bentuk project based learning. Nah, jawaban itu yang saya harapkan dari seorang kepala sekolah itu. Kalau niatnya hanya pengen bangun gedung atau membangun atau membeli peralatan, saya khawatir itu uang hanya bernilai kecil meskipun miliaran. Value-nya itu mengecil. Saya ulangi lagi, sebesar berapapun miliaran dana itu berada dikelola oleh pemimpin yang tidak visioner, tidak berani membuat terobosan, tidak berani membuat keberanian membuat keputusan-keputusan baru link and match dengan industri, dana itu akan menjadi kecil value-nya. Kebalikannya, kalau hanya saya kasih 10 juta, tapi orang itu, pimpinan itu memiliki visi leadership yang kuat, ini 10 juta nilainya bisa melonjak menjadi 10 miliar.
Nah, ini adalah karakter yang kita ingin wujudkan di dalam link and match. Yang berikutnya adalah kurikulum yang adaptif, agile, dan fleksibel. Di dalam kurikulum itu harus ada porsi yang dapat disusun bersama dunia usaha dan dunia industri. Link and match. Kurikulumnya itu jangan cuma dilihat bersama, tapi disetujui oleh industri, dan itu menjawab kompetensi masa depan juga. Karena apa? Dunia penuh perubahan. Coba sekarang, industri tidak mampu menyerap lulusan seperti saat ini. Dan fakta menunjukkan resiliensi atau daya tahan industri terhadap pandemi ini semakin struggle, semakin vulnerable, semakin lemah. Artinya apa? Kalau sampai game changers atau vaksin COVID itu tidak segera ditemukan sebagai game changer yang akan merubah atau membalik kondisi ini, maka kita akan mengalami 1 hingga 2 tahun lagi kondisi seperti ini. Kalau sampai kurikulum kita hanya berkutat pada hard skill, hancurlah vokasi kita. Sekali lagi, hancurlah vokasi kita. Kalau sampai kurikulum kita hanya hard skill dan technical skills. Seharusnya soft skill. Karena apa? Ketika lulusan nanti tidak mampu mencari pekerjaan, daya tahan mereka, survival mereka, kreativitas mereka itu akan kuat karena soft skill. Dan mereka akan menjadi wirausaha yang tangguh di masa yang berat ini. Sekali lagi lulusan akan menjadi seperti ini seharusnya. Yaitu kompetensi itu tidak hanya hard skill, tidak hanya IPK, tetapi juga soft skill. Kemampuan komunikasi, kemampuan menjalin hubungan, networking, melihat peluang, problem solving skills, kemampuan presentasi, critical thinking, berpikir kritis, kreativitas, itu soft skill. Dan yang paling penting adalah kejujuran, karakter pekerja keras. Dan inilah kompetensi yang kita ciptakan dari kurikulum vokasi. Tangan kanan memegang ijazah dan transkrip, sertifikat kompetensi dan kemampuan bahasa Inggris. Ini tidak hanya teori Bapak Ibu. Buat apa megang ijazah, pegang sertifikat kompetensi, tapi ya tetap tidak tangguh. Soft skill-nya lemah. Buat apa? Sekali lagi, bagi saya aneh sekali ketika ada mahasiswa mata kuliah bahasa Indonesia dapat A, tetapi tidak mampu berkomunikasi, tidak mampu menampilkan gestur bahasa tubuh yang positif, tidak mampu membaca laporan atau membuat laporan. Buat apa? Jadi seluruh mata kuliah vokasi itu harus punya konteks bagaimana nanti dipraktekkan. Saya mau kembali ke sini lagi aja. Karena slide saya yang lain Bapak Ibu sudah pernah melihat kan. Seperti ini kan sudah pernah melihat. Kemudian yang ini juga sudah Bapak Ibu pernah lihat. Ini juga pernah Bapak Ibu lihat kan. Jangan masak sendiri tapi masak bersama seperti ini. Kemudian juga ini juga pernah Bapak Ibu lihat juga bagaimana kebijakan kita untuk mengembangkan vokasi itu jadi seperti ini. Yang ini catatannya adalah kalau sampai kalau sampai input vokasi, ya ini saya langsung nyoba ke input aja. Kalau input mahasiswanya itu tidak punya passion dan punya visi, alias terpaksa masuk vokasi, ya berat itu nanti. Ketika nanti melalui proses ya nggak niat. Tapi saya mau lanjut ke ini. PBL tadi sudah ya, pembelajaran berbasis project. Jadi membawa project real ke industri, dari industri ke kelas, nah itu yang betul. Bring industry to class itu yang membawa mindset project dikerjakan di kelas sampai mahasiswa itu memuaskan pemberi project. Nah ini riset terapan. Riset terapan. Bapak Ibu yang saya hormati, kebijakan kami nanti, riset terapan itu bukannya untuk naik pangkat terus berlomba-lomba menciptakan paper. Jadi aneh sekali kalau riset, ya ini riset tiba-tiba bikin paper gitu, publikasi gitu. Buat apa? Biar bisa naik pangkat, biar bisa akreditasinya bagus. Lah ini tuh gimana ya? Bagi saya tuh Indonesia sudah salah arah kalau sampai berpikir ke sana. Berlomba-lomba sampai ke Politeknik bikin paper agar akreditasinya A. Padahal nggak jadi produk.
nggak jadi produk yang digilirkan ke industri, digilirkan ke pasar atau ke masyarakat. Tidak bisa menjadi produk yang mendunia. Selama ini kita selalu impor produk dari luar, sedangkan kita rajin bikin paper. Lucu sekali kan, kita bikin paper sampai aktif, tapi kita beli terus produk dari luar negeri. Vokasinya hilang itu. Jadi, kebijakan kami nanti untuk naik pangkat itu bukan karena paper, tapi karena produk yang dihak patenkan, hak kekayaan intelektual, atau dihilirkan ke masyarakat atau ke industri. Mau dipaperin boleh, enggak dipaperin juga enggak masalah. Buat apa kita ngejar akreditasi A, tapi Indonesia enggak pernah maju? Kita kayak puas gitu dengan prestasi administrasi, tapi kita enggak pernah maju, tidak pernah menciptakan produk-produk yang mendunia. Buat apa? Nah, inilah paradigma riset terapan. Outputnya harus berbasis produk nyata dan dihilirkan ke pasar dan masyarakat. Artinya apa? Start from the end. Maksudnya bagaimana itu? Start from the end. Artinya jangan sampai kita riset itu ya karena kita pengen riset, tetapi nanti bagaimana pasar menerima atau enggak kita nggak tahu. Nah, itu sudah salah arah. Pokoknya cuma pengen jadi paper gitu aja. Nah, buat apa itu? Jadi kalau mau start riset, harus start from the end. Who are the buying customers? Jangan cuma who are the customers, tapi who are the buying customers. Siapa konsumen yang mau membeli atau memanfaatkan produk itu? Baru start riset. Jangan kita tiba-tiba start riset, kalau nggak sampai ke pasar ya jadi paper buat naik pangkat. Kita tidak akan endorse dan kita tidak akan biayai riset seperti itu. Itu bukan riset terapan. Riset terapan itu juga harus berkolaborasi. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Riset terapan itu kolaborasi antara vokasi dan akademik. Antara D4 dengan S1, S2, S3. Berkolaborasi. Mahasiswa S1, S2, S3, risetnya memikirkan satu analytical yang tinggi, kita yang menerapkan, menghilirkan menjadi produk. Nah, itulah Indonesia. Itulah plus 62. Itulah riset Republik Indonesia. Ada yang mikir, ada yang menghilirkan menjadi prototipe, dan akan menjadi produk kebanggaan Indonesia. Dan kita manfaatkan bersama. Jadi kalau sampai nanti ada Politeknik A atau SMK X memproduksi mesin CNC, ya ayo Politek lain, SMK lain beli ini, beli vokasi. Jadi riset kita nanti itu harus berbasis beli produk vokasi. Membela produk vokasi dengan cara membeli produk vokasi, meskipun itu bukan vokasi Politek kita, Politek lain atau vokasi lain atau SMK lain, beli. Itu riset kita. Dan kelak mereka akan membeli hasil riset kita. Dan kelak Indonesia akan membeli hasil riset kita. Dan dunia akan membeli hasil riset terapan kita. Nah, inilah konsep riset terapan yang kita kembangkan ke sana. Bukan semata-mata paper. Duh, Pak Wikan, paper itu salah. Loh, yang bilang salah siapa? Paper itu ya benar-benar saja. Tetapi harus produk dulu. Jadi, baru boleh dipaperin. Dikasihkan boleh. Maaf, ini ada yang bocor suaranya. Suara ibu ada yang bocor. Materi nanti kalau bicara rahasia rumah tangga sudah dia tahu semua. Baik, itu ya. Nah, next, teaching industry. Teaching industry dan nanti kelak ke arah BLU atau PTNBH serta kewirausahaan. Nah, tiga ini kombinasi yang sangat luar biasa. Teaching industry. Teaching industry itu konsepnya adalah seperti ini. Ya, ini dia. Inilah konsep teaching industry atau konsep teaching factory kita. Jangan pernah berpikir
riset, bikin teaching dalam teaching industry atau teaching factory, Politeknik nanti akan melakukan mass production. Itu salah. Menurut saya itu salah. Kalau sekali Politeknik nanti memproduksi produk, kemudian bertarung di pasar, maka core-nya akan bergeser dari pendidikan ke marketing atau ke sales atau persaingan dagang dan sebagainya. Core pendidikannya akan semakin lemah. Jangan sampai seperti itu. Politeknik itu tidak akan kuat untuk masuk pasar bertempur dengan produk Cina yang murah-murahan itu. Tidak akan kuat. Politeknik itu kalau teaching industry atau teaching factory, bukannya mass production ya, satu produk diproduksi besar, tetapi memproduksi prototype, memproduksi ide-ide, memproduksi paten, yang nanti ini dihilirkan ke industri, biar industri yang melakukan mass production. Jadi Politeknik itu harus menjadi pabrik ide dan pabrik prototype. Sehingga dari TRL 1, ya ini kan dari TRL 1 hingga TRL 9, kalau mengarah ke customers, maka ini ada 3. TRL, VRL atau Venture Readiness Level, dan MRL atau Market Readiness Level. Tiga-tiganya ini harus terjadi di dalam konsep penelitian teaching industry di Politeknik atau di perguruan tinggi vokasi. Jangan cuma TRL, jangan cuma TRL 1 hingga 9, tapi VRL, yaitu mendapatkan mitra industri yang sejak awal siap untuk memproduksi massal. Serta ini, market readiness level, memang sinyal marketnya butuh hasil karir kita. Nah kalau marketnya 0, TRL 9 buat apa? Itu hanya menghiasi etalase kampus kita saja itu nanti. Tidak sampai ke hilirisasi ke pasar atau ke masyarakat, atau riset itu ke masyarakat. Nah di sini community. Ini selain TRL ada juga level of usability dan sustainability. Ini pengabdian masyarakat yang berbasis teknologi terapan. Dan sebisa mungkin berkolaborasi dengan S1, S2, S3. Nah, Ibu dan Bapak, pada kesempatan ini saya tidak akan memperdalam kotak-kotak yang di sini mengenai branding, mengenai leadership, mengenai dosen dan guru yang tersertifikasi, intensitas guru tamu expert atau perjalanan luar negeri atau RPL, humas yang kuat, magang minimal 1 semester atau mungkin lebih, karir center yang hebat, atau LSP ya. Saya hanya fokus di sini karena momentum ini adalah momentum Centrinov. Nah sekali lagi Ibu dan Bapak, saya kembali menyampaikan kepada Ibu dan Bapak sebelum saya cukupkan sambutan ini. Indonesia saat ini sedang berharap pada pendidikan vokasi. Iya, pendidikan vokasi dianggap sebagai potensi jamu manjur untuk menyembuhkan Indonesia, SDM Indonesia menuju berkah demografi. Tetapi tidak ada ceritanya di negara maju manapun yang kuat karena vokasinya apabila vokasinya tidak bersinergi dengan industri, tidak bersinergi dengan stakeholder yang lain, hanya sendirian bertarung. Jadi stop kompetisi di dalam negeri, stop kompetisi yang saling menghancurkan atau saling membunuh di dalam negeri. Sinergilah di dalam negeri dan kita berkompetisi di luar negeri. Kita berharap Politeknik akan saling menguatkan Politeknik yang lain. Mungkin nanti saya akan merancang satu pola pemeringatan Politeknik yang baru. Tidak sekedar hanya berapa riset yang sudah dihilirkan menjadi produk, tidak sekedar berapa profesor terapan karena lahir karena riset terapan yang tadi saya jelaskan, tidak hanya sekedar administrasi, tetapi saya mau tambahkan satu aspek yang penting sekali adalah seberapa jauh dan seberapa hebat Politeknik itu menginspirasi Politeknik lain, membantu Politeknik lain, berbagi dengan Politeknik lain, mengembangkan Politeknik lain sehingga Politeknik lain bisa sehebat dia. Nah itu baru the best Politeknik di Indonesia. Yang juara bukan Politeknik A atau B, yang juara adalah Indonesia. Dengan seluruh Politeknik yang sama-sama hebat, sama-sama maju, sama-sama berbagi.
sama-sama menginspirasi. Mungkin saat ini kita bisa menyebut 5 hingga 6 politeknik yang sudah ketahuan itu most probably the best in Indonesia. Iya, gak usah saya sebutkan namanya. Lah sudah tahu siapa kok pakai disebutkan namanya, ya toh? Cuma pengen bangga. Stop itu. Stop kebanggaan kompetisi itu, stop. Kita udah tahu kok 6 atau 7 poltek terbaik Indonesia itu saya sudah bisa menduga. Tidak perlu diumumkan. Tapi yang justru kami tunggu adalah politeknik mana yang paling bisa membuat legacy untuk menciptakan poltek lain yang bisa hebat. Bahkan lebih hebat. Contoh misalnya Politeknik PENS. Nah, di sini ada Pak Jenderal Arif. Politeknik PENS ini bisa melahirkan banyak poltek yang lain yang nanti kelak lebih hebat daripada PENS. Saya akan datang ke PENS, saya akan angkat topi, dan kalau perlu saya akan membungkuk 90% hormat. Karena Politeknik PENS telah berhasil melahirkan jawara-jawara poltek yang baru. Politeknik Banyuwangi juga, Politeknik Batang, PNJ, dan sebagainya. Nah inilah konsep. Ketika nanti Bapak Ibu maju dengan riset terapannya, maju dengan hasil-hasil karyanya, please, tularkanlah. Kemarin Politeknik Samarinda kalau nggak salah ya, Politeknik Samarinda yang kemarin mahasiswanya itu masuk koran Kompas karena berhasil menciptakan detektor atau sistem detektor yang lebih simpel dan cepat untuk COVID-19 ya. Nah ini akan saya kawal. Kalau sampai cuma masuk Kompas, nggak ngefek buat Indonesia. Ayo, ada riset apa yang lain? Kita kawal, kita hilirkan. Sampai nanti masuk e-katalog, sampai nanti masuk ke pasar, ke masyarakat, menjadi produk yang bermakna dan bermanfaat bagi Indonesia. Saya akan sebut bola, tetapi marilah mindset-nya itu berubah. Seperti tadi saya sampaikan kepala sekolah SMK tadi itu, yang saya butuhkan itu bukan gedung dan alatnya, tapi perubahan mindset guru-gurunya. Dosen-dosen yang mindset-nya itu ngajar tidak hanya ngajarin one way teaching, tapi langsung melatih soft skill, ngajarin bikin project betul. Dan mahasiswanya itu jangan sampai mahasiswa yang tidak bergairah, tidak passion, masuk kelas menunggu diajarin dosennya. Kacau itu nanti. Mahasiswa yang bergairah itu sebelum masuk kelas sudah belajar dulu. Masuk kelas itu langsung tanya. Jangan sampai dosen ngajar, setelah apakah ada pertanyaan adik-adik semua, tiba-tiba pengheningan cipta semua. Hening gitu, nggak ada pertanyaan. Nah inilah ekosistem yang harus kita tumbuhkan. Ya. Input, ada proses itu ada pendidikan, penelitian, dan ada juga pengabdian masyarakat. Semua harus perlu terobosan ya, jangan gitu-gitu aja. Jangan gitu-gitu aja. Soft skill terutama. Soft skill itu membedakan antara orang akan sukses atau orang gitu-gitu aja, itu soft skill. Saya ketika dulu diseleksi dulu tidak ditanya, Pak Wikan dulu IPK-nya berapa? Enggak ditanya. Pak Wikan dulu mata kuliah termodinamika dapat apa? Enggak ada yang tanya. Tapi Pak Wikan dulu saya tanya ke saya, Pak Wikan, apa legacy Pak Wikan untuk UGM dulu? Untuk vokasi UGM, apa legasinya yang membanggakan sehingga sepanjang hayat itu akan terus tumbuh dan Pak Wikan akan bangga selamanya? Saya jawab itu. Saya mendapatkan dana besar dari Jepang untuk membangun gedung 8 lantai dan 3 lantai. Saya mengembangkan D4, 20 D4 yang link and match full dengan industri tanpa bantuan duit apapun dari kementerian, sama sekali tidak ada. Itu yang saya jawab, bukan berapa IPK-nya. Ya sekali-sekali saya jawab, saya punya riset yang sudah TRL 8, tapi terpaksa saya parkir dulu karena saya geser ke Kemendikbud. Ya itu saya jawab jelas. Demikian Ibu dan Bapak yang saya hormati, sekali lagi selamat untuk Ibu dan Bapak melakukan seminar, diseminasi, berbagi, berkomunikasi, bersinergi, saling menguatkan di dalam Centurion of ini. Dan Centurion of ini mohon dimaknai sebagai satu wadah substantif, wadah penuh makna kita untuk membuat lompatan besar politeknik untuk Indonesia masa depan. Buktikan harapan Pak Jokowi.